Fakta kuntilanak ini bisa bikin gak bisa tidur. Kuntilanak menjadi salah satu hantu favorit yang cukup sering berseliweran di dunia perfilman. Selain pocong, Tante Kunti memang menjadi favorit untuk menjadi artis di beberapa film bergenre horor. Itu semua terjadi karena kisah serta sikapnya yang memang menyeramkan. Berikut deretan fakta tentang hantu kuntilanak. Pertama, tertawa melengking dan menangis dalam waktu yang singkat. Kuntilanak terkenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Namun, terkadang suaranya juga terdengar seperti orang yang sedang menangis. Uniknya adalah, hantu kuntilanak ini mampu mengeluarkan suara tawa dan tangis dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa bisa begitu? Coba aja kamu tanya sendiri ke Tante Kunti, ya. Kedua, keras berarti jauh, pelan berarti dekat. Ketika kamu mendengar suara tawa kuntilanak dengan keras, itu pertanda kalau keberadaannya masih cukup jauh darimu. Yah, kurang lebih 50 meteran lah. Namun, kalau kamu mendengar volume suara tawa kuntilanak kecil alias pelan, itu pertanda bahwa Tante Kunti berada sangat dekat dengan kamu. Ketiga, berpindah-pindah tempat secara tiba-tiba. Banyak orang-orang yang kebetulan melihat kuntilanak menyatakan bahwa hantu ini berpindah tempat dengan cara terbang melayang di udara. Ia memang jarang terlihat berjalan dan lebih sering terlihat berdiri atau duduk di ranting pohon yang tinggi. Meski begitu, ada juga yang mengatakan kalau hantu ini dapat berpindah tempat secara tiba-tiba. Caranya ya sama seperti manusia. Misalnya dengan cara berjalan secara perlahan menuju kegelapan yang tiada berujung. Keempat, suka mendiami puing-puing bangunan ataupun bangunan setengah jadi. Kuntilanak dikenal senang mendiami bangunan yang telah menjadi puing-puing ataupun bangunan yang baru setengah jadi. Selain itu, ia pun kerap mendiami tempat-tempat yang terbengkalai sepi, seperti bekas gedung rumah sakit, sekolah, ataupun gedung-gedung yang pernah menjadi saksi bisu atas terjadinya sebuah tragedi. Beberapa tempat favoritnya adalah di bagian lorong, pojok ruangan, serta tangga besar. Kelima, senang hangout di muara sungai atau di pinggiran danau. Sama halnya dengan pocong, kuntilanak pun merupakan salah satu hantu yang senang berpergian. Bedanya, kalau pocong lebih demen hangout ke pinggiran sungai yang kotor, kalau kuntilanak tidak seperti itu. Mereka tidak memandang apakah sungai tersebut kotor ataupun bersih. Asalkan ada sungai atau danau, mereka akan menikmati pemandangan tersebut. Shuffling lah ya, istilah kerennya. Keenam, kuntilanak takut dengan gunting, paku, ataupun pisau. Dalam kepercayaan masyarakat adat Jawa, kepercayaan ini masih sangat kental terasa. Mereka percaya kalau hantu wanita ini sangat takut dengan yang namanya gunting, paku, ataupun pisau. Banyak yang mengatakan kalau paku mampu menjadi penahan agar kuntilanak tidak dapat mengganggu manusia. Caranya adalah dengan menancapkan paku tersebut ke bagian ubun-ubunnya. Ketujuh, kerap mengganggu hingga mencelakai wanita hamil. Masih dalam kepercayaan masyarakat Jawa, wanita hamil sangat rentan mendapat gangguan dan bahkan dicelakai oleh kuntilanak. Hal itu disebabkan anggapan kalau kuntilanak dapat mencuri janin dari wanita hamil, terutama mereka yang tengah hamil tua. Makanya beberapa orang Jawa senantiasa menyimpan pisau, gunting, dan paku di dekat wanita yang tengah hamil untuk berjaga-jaga.
Kedelapan, menyukai daging anak-anak dan darah manusia. Nah, ternyata nggak cuma janin bayi yang menjadi incaran kuntilanak, akan tetapi anak-anak juga kerap dimangsa oleh kuntilanak, terutama para balita yang masih belum bisa berjalan. Sebenarnya ini dipercaya sebagai simbol agar orang Jawa, terutama para orang tua mampu menjaga anak-anaknya dengan baik dan jangan sampai lepas dari pengawasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Ponyo ID, karena Mimin akan membahas tentang horor dalam Pojok Misteripedia.